Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Putri Ambarwati dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang pemikiran seorang tokoh feminis Islam modern, yaitu Fatimah Mernissi. Fatimah Mernissi merupakan generasi pertama perempuan yang dilahirkan dari dalam harem untuk mendapatkan pendidikan, karena adanya gerakan dari kaum nasionalis yang mana mereka berusaha untuk memberikan kesetaraan baik dalam pendidikan kepada anak-anak Maroko dan juga menghapuskan praktek poligami dan ketidakadilan yang terjadi kala itu. Mernissi memulai pendidikannya di sekolah tradisional Al-Quran, yang mana itu menjadi tumpuan masyarakat Maroko kala itu. Kemudian ia melanjutkan di SMP dan SMA di kota Fes, yang mana didanai oleh pemerintah Perancis, dan juga dia merupakan seorang wanita yang aktif dalam pergerakan merebut kemerdekaan Maroko dan seringkali turun ke jalanan sambil menyanyikan lagu kemerdekaan Maroko. Fatimah Mernissi merupakan seorang anggota tetap dalam konferensi dan seminar internasional dan juga merupakan seorang profesor tamu di Universitas California dan Harvard. Di samping aktif dalam penceramah, Mernissi juga aktif dalam tulis-menulis. Berbagai karyanya telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa seperti Inggris, Perancis, Jerman, bahkan dalam bahasa Indonesia. Yang antara lain karyanya yang terkenal yaitu Beyond the Veil, Islam and Democracy, The Forgotten Queen of Islam, dan lain-lain. Dari Nenek Yasmina ini, Mernissi banyak diceritakan mengenai sejarah Islam, sejarah Nabi Muhammad, bagaimana Rasulullah Muhammad itu menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dan juga Nenek Lala Yasmina ini menceritakan tentang bagaimana pengaruh dari kekalahan kaum muslimin terhadap perempuan yang terjadi di Maroko. Nah, selain dari nenek ini, dari Nenek Lala Yasmina, Mernissi juga mendapatkan pengaruh dari pemikirannya dari ibunya sendiri, yang mana ibunya juga bukan merupakan seorang wanita yang memiliki pendidikan yang tinggi, namun ibunya ini percaya bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki potensi dan kedudukan yang sama, sehingga keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan bakat yang dimiliki dalam ranah domestik maupun publik. Dalam usaha memperjuangkan gagasan kesetaraan, Fatimah banyak mengkritik hadis-hadis yang bersifat misoginis atau berbau membenci perempuan. Namun Fatimah percaya bahwa sebenarnya tidak ada hadis yang misoginis, karena Rasulullah itu merupakan seorang yang sangat menjunjung tinggi kesetaraan baik antara laki-laki dan juga perempuan. Fatimah percaya bahwa adanya ketidakadilan yang terjadi pada kaum perempuan, hal ini dikarenakan adanya tradisi yang dibuat-buat dan bukan murni berasal dari ajaran Islam. Dalam mengkaji teks keagamaan, Fatimah Mernissi menggunakan langkah hermeneutika, sehingga dia menggunakan dua langkah dalam penelitiannya, yaitu yang pertama langkah secara historis dan juga metodologis. Sebagai contoh yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah yang berbunyi la yuflihu qauman walau amruhum imra'atun, yang artinya tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Kalau kita berusaha untuk mengartikan hadis tersebut menggunakan langkah hermeneutika Fatimah Mernissi, maka kita akan menggunakan dua langkah. Yang pertama yaitu langkah sosiohistoris. Nah, kalau kita lihat dari sosiohistorisnya, Abu Bakrah meriwayatkan hadis tersebut bersamaan dengan ketika orang-orang Persia mengangkat seorang perempuan sebagai pemimpinnya, yang mana hal itu berbarengan dengan kekalahan dari Siti Aisyah melawan Ali, yang mana pada saat itu seharusnya Abu Bakrah lebih memilih bersikap netral, namun karena adanya penafsiran dari hadis tersebut itu seolah-olah Abu Bakrah menyudutkan Siti Aisyah. Yang langkah kedua itu kritik sanad. Dari kritik sanad, maka kita akan melihat kredibilitas, intelektualitas, dan juga moralitas seorang rawi. Kalau kita lihat, Abu Bakrah merupakan seorang budak yang dimerdekakan karena masuk Islam, sehingga ia tidak bisa dilacak silsilahnya. Dan padahal masyarakat Arab adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi silsilah keluarganya, bahkan mereka menghafal silsilah keluarganya, sehingga Abu Bakrah kalau dilihat dari masyarakat Arab, maka ia tidak bisa diakui karena tidak dapat
dilacak asal-usulnya. Kemudian alasan yang kedua yaitu Abu Bakrah pernah dijatuhi hukum qadzaf karena ia menuduh Mughirah ibnu Syu'bah melakukan zina pada masa Umar ibnu Khattab. Apabila kita mengikuti bahwa tidak akan beruntung kaum yang memilih pemimpin yang berada dalam pemimpinan wanita, maka tidak akan pernah terjadi kepemimpinan wanita seperti yang telah terjadi di Indonesia sendiri, yaitu Indonesia pernah dipimpin oleh presiden perempuan yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Dikarenakan adanya perkembangan ilmu, sosial, teknologi dan juga media, hal ini membuat perempuan yang tadinya hanya berkecimpung di daerah domestik maka berangsur-angsur naik ke dalam ranah publik. Demikian penjelasan dari saya. Wafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.